Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 3A Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Magelang akan mewawancarai Ketua Pimpinan Hizbul Wathon Cabang Kabupaten Magelang dengan Bapak Tito Gunawan. Tujuan kami kali ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Muhammad Aditya Rahman, Anissa Liandini Tripangastuti, Wiji Prasetyo, Dika Wahyu Permadi, Zahra Ayu Adinda. Untuk pertanyaan pertama ya Pak ya, saya ingin bertanya bagaimana Pak sejarah berdirinya Hizbul Wathon itu? Baik, jadi ketika kita tahu berdirinya Hizbul Wathon itu seperti apa, jadi dulu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu sebagai pendiri Muhammadiyah, setiap hari Ahad itu dia rutin melaksanakan kegiatan tabligh akbar, jadi kajian, dan kebetulan beliau sendiri itu lewat di alun-alun Surakarta. Kebetulan di hari Ahad sepulang dari tabligh mengisi kajian, beliau melewati alun-alun kota Surakarta. Di sana beliau melihat beberapa pemuda yang ada di alun-alun itu dengan seragam yang kompak, dan mereka sedang beraktivitas, ada yang sedang melakukan baris berbaris, kemudian ada yang sedang bermain, namun di situ mereka berseragam dengan rapi, dengan sama. Akhirnya mulai dari situ beliau tertarik, akhirnya dia penasaran, apa sih yang saya lihat seperti itu. Jadi kemudian beliau pulang ke rumah, sampai ke Suronatan di Kauman. Beliau tanya kepada salah satu guru yang ada di Suronatan, dan oleh guru itu disampaikan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu melihat JPO atau Javanas Empat Buntut Organisasi, di mana itu adalah organisasi atau kepanduan dulu milik Hamengkubuwono. Hamengkubuwono. Lalu setelah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri terus menyampaikan alangkah baiknya kalau pemuda atau anak-anak Muhammadiyah kita latih seperti itu. Akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai dari situ, kemudian diadakannya sebuah latihan yang pada saat itu oleh guru-guru terlebih dahulu. Jadi guru-guru dan itu dilaksanakan setelah pada sore hari. Jadi setelah mereka melaksanakan kegiatan belajar seperti itu. Lama kelamaan ternyata banyak yang tertarik, banyak yang ikut. Alhasil oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan teman-temannya itu dipisah, dikategorikan. Jadi antara yang dewasa sendiri dan anak sendiri. Dan sampai sekarang ini di Hizbul Wathon itu juga ada tingkatannya, di mana paling bawah itu ada namanya Hizbul Wathon atau pandu tingkat tunas atfal, itu di tingkat TK atau PAUD. Kemudian naik lagi ada di tingkat SDM, itu namanya adalah atfal, jadi pandu hawi atfal. Kemudian naik lagi ada pengenal, itu di tingkat SMP. Kemudian SMA itu ada namanya penghela. Kemudian di tingkat kampus atau penuntun, yaitu namanya penuntun di tingkat kampus. Kemudian baru pandu dewasa. Jadi itu adalah kelompok-kelompok, jadi tingkatan-tingkatan menjadi seorang pandu. Jadi
itu dulu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tepatnya di Yogyakarta pada tanggal 20 Desember tahun 1918 dan kala itu masih menggunakan nama Pathfinder Muhammadiyah, di mana kata Pathfinder itu ngambil tadi yang ada di alun-alun itu karena di sana adalah Javanas Pathfinder Organisasi. Kemudian 2 tahun setelahnya baru dirasa nama Pathfinder Muhammadiyah itu kurang menarik dari segi makna juga. Akhirnya ada satu orang yang mengusulkan bahwa gimana kalau Pathfinder Muhammadiyah diganti menjadi Hizbul Wathan. Akhirnya digantilah 2 tahun setelah berdiri tahun 1920 diganti menjadi Hizbul Wathan yang mana mempunyai arti dari bahasa Arab adalah pembela tanah air. Itu adalah sejarah singkat berdirinya. Berarti bisa dibilang salah satu pendirinya itu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan teman-temannya betul Pak ya. Yang mana terinspirasi dari kegiatan JPO tadi itu ya Pak ya. Siap. Lalu makna Hizbul Wathan tadi itu kan juga berarti artinya pembela tanah air ya Pak ya. Yang pada saat itu berarti masih masa sebelum kemerdekaan berarti ya Pak ya. Iya, jadi Hizbul Wathan itu sudah berdiri dan ada satu sosok yang sampai sekarang itu menjadi idola bagi teman-teman Hizbul Wathan dan itu menjadi sosok yang menjadi pejuang untuk kemerdekaan juga, yaitu adalah Jenderal Sudirman. Di mana ternyata Jenderal Sudirman itu dulu adalah seorang kader Hizbul Wathan yang mana juga menjadi panglima besar ya tentara yang ikut perang pada waktu itu, mengikuti perang gerilya. Berarti di saat masa perjuangan Indonesia itu Hizbul Wathan turut membantu berarti ya Pak ya untuk meraih kemerdekaan Indonesia berarti ya Pak ya. Beberapa orang yang turut membantu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa saja nilai-nilai dasar atau semboyannya dari Hizbul Wathan? Kalau dari Hizbul Wathan itu punya semboyan adalah Fastabihul Khairat, di mana mungkin teman-teman di sini tahu ya arti dari Fastabihul Khairat adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Di mana di dalam Hizbul Wathan kita selalu ajarkan, kita selalu belajar bagaimana kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya kita tidak menjatuhkan siapa yang ada di samping kita, yang ada di belakang kita, tapi kita bagaimana berupaya untuk kita menjadi yang terbaik, yang lebih baik. Minimal kita lebih baik dari yang kemarin. Itu adalah semboyan daripada Hizbul Wathan. Tapi kalau kayak gitu kekhasannya dari Hizbul Wathan itu apa dibandingkan kepanduan yang lain? Oke. Jadi kalau kita kaitkan dengan kepanduan Hizbul Wathan, pada waktu itu kan Hizbul Wathan itu tidak mulus berjalannya. Jadi ada gejolak-gejolak, ada gimana tantangan-tantangan yang pada setelah berdiri tahun 1918 di tahun 1960 di era Presiden Soeharto itu ada sebuah keputusan presiden di mana di Indonesia itu harus ada satu panduan, yaitu adalah pramuka. Jadi pada saat itu semua kepanduan yang ada di Indonesia itu masuk jadi satu kepada pramuka. Tapi dengan kuat hatinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia tidak ingin bahwa Hizbul Wathan ini lebur ikut ke pramuka seperti itu. Jadi dia punya gambaran atau pikiran Hizbul Wathan kita vakumkan, artinya istilahnya tidur. Karena kalau orang tidur kan masih bisa kapan saja bisa bangun seperti itu. Jadi masih ada seperti itu. Terus baru tahun 1999 Hizbul Wathan itu dibangkitkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dan bisa eksis sampai sekarang. Jadi seperti itu, dan bedanya dengan kenapa tidak mau di pramuka di Hizbul Wathan itu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan jajarannya dulu pernah merasakan kok
kegiatan pramuka itu rasanya kurang dalam segi keagamaan. Maka di Hizbul-Waton itu kita tonjolkan, kita masukkan keislamannya. Jadi bagaimana kita berkepanduan tapi tidak meninggalkan ajarannya Islam, seperti itu. Jadi itu yang sangat membedakan antara kepanduan Hizbul-Waton dan kepanduan lain. Jadi kita di keislamannya, bagaimana ketika latihan juga kita ajarkan bagaimana ketika kita di alam, ketika tidak mendapatkan air dan lain sebagainya, bagaimana ketika sudah mendengar adzan dan sebagainya, dan harus apa saja yang harus menjadi pegangan kader-kader Hizbul-Waton seperti itu. Berarti kan Hizbul-Waton itu salah satu kepanduan yang ada nilai islaminya ya Pak ya, yang mana menonjolkan ini. Lalu kalau dari Hizbul-Waton sendiri bagaimana sih Pak menanamkan nilai-nilai keislaman itu kepada kader-kadernya? Jadi kalau dari Hizbul-Waton ini bagaimana kita menanamkan nilai keislaman, salah satunya ketika latihan kita ada materi. Jadi di Hizbul-Waton ketika ada materi itu ada materi keislaman, nanti ada kepanduan, ada kesehatan, kemudian ada ada 3 itu sama sejarah. Jadi di keislaman sendiri kita pasti tidak jauh daripada ibadah. Jadi selalu kita ajarkan ketika latihan itu, misal kita di tengah-tengah waktu sholat pasti kita harus break jeda untuk sholat dulu baru kita lanjutkan. Kemudian di Hizbul-Waton juga kita ajarkan bagaimana rukun Islam, rukun iman, mengamalkan hal-hal seperti itu. Kemudian ketika makan minum itu bagaimana etika ketika makan minum itu kita ajarkan di anak-anak Hizbul-Waton agar tahu adab dalam Islam, seperti itu. Tapi porsinya itu terhadap ketiga tadi itu atau sama atau lebih ditonjolkan ke sisi Islaminya Pak? Dari 3 itu kita imbangkan. Sama ratakan berarti ya? Sama ratakan. Jadi kita tidak menonjolkan, tapi Islam itu kita mengiringi. Jadi sama-sama berjalan, kepanduannya nanti juga dapat, keislamannya juga dapat, dan nanti kesehatannya juga dapat. Itu yang kita ajarkan di Hizbul-Waton. Lalu bagaimana Pak struktur organisasi Hizbul-Waton di tingkat pusat dan daerah itu seperti apa? Jadi kalau kita berbicara dengan struktur Hizbul-Waton, di mana Hizbul-Waton itu punya struktur daripada yang paling atas hingga paling bawah. Yang paling atas itu adalah kuartir pusat. Kalau kita singkat adalah Kuarpus. Namanya Kuarpus itu yang mengkondisikan atau mengatur satu Indonesia. Nanti tingkatannya adalah negara. Itu adalah kuarpus, kuartir pusat. Kemudian nanti ada ke bawah lagi itu namanya kuartir wilayah, di mana itu menaungi provinsi, di tingkat provinsi. Kalau kita adalah di provinsi Jawa Tengah, jadi ada Kuarwil Jawa Tengah. Dari Kuarwil Jawa Tengah ini itu punya yang membantu, di mana yang membantu adalah Dewan Sugli wilayah. Dewan Sugli itu pembantu daripada kuartir wilayahnya. Jadi di mana ketika nanti di lapangan itu nanti teman-teman dari Dewan Sugli yang akan bergerak membantu. Kemudian turun lagi nanti ada di tingkat daerah. Itu namanya kuartir daerah, dimana itu di tingkatan kabupaten maupun kota. Kalau di Magelang kita ada 2, ada kuartir daerah kabupaten, ada kuartir daerah kota Magelang. Dan itu juga dimatuhi oleh Dewan Suglinya. Kebetulan di sini di Kabupaten Magelang kami itu diamanai sebagai ketua Dewan Suglinya gitu. Dan masuk di struktur kuartir daerahnya kami di bidang diklat. Kemudian turun lagi nanti sebenarnya tingkatan ada di kuartir cabang, itu di tingkat kecamatan. Namun
di Magelang ini belum ada. Jadi di Magelang itu belum ada, dan kita langsung di paling bawah yaitu adalah tingkat Qabilah. Qabilah itu di tingkat sekolah. Jadi mulai dari itu PAUD, kemudian SDMI, SMP, SMA, kemudian SMA, SMK dan MA. Itu yang kita mulai di paling struktural, paling bawah. Jadi bisa dibilang hampir mirip sama kayak gerakan pramuka di Indonesia gitu ya Pak. Ada Yeah. kuartir pusatnya, Yeah, kuartir daerah gitu. Lalu bagaimana nih Pak kalau misalnya saya yang bukan dari Muhammadiyahnya, misalnya saya nggak sekolah di SMI atau MTS atau MA, bagaimana kalau saya ingin menjadi kadernya dari Hizbul Wathan gitu Pak? Ya, jadi ketika mereka atau peserta yang dia bukan notabene berasal dari pelajar Muhammadiyah, Ya. itu bisa juga gabung itu dengan cara nanti mengikuti sebuah diklat, di mana kita di dalam Hizbul Wathan ketika ada contoh kami Dewan Sugli itu ada melaksanakan sebuah diklat, itu perekrutan kader baru, dan di mana di situ kita sifatnya umum, tidak hanya dari kalangan pelajar Muhammadiyah saja. Jadi bisa dari luar, di mana itu tata urutan adalah mengikuti diklat itu. Jadi pendidikan dasarnya itu baru nanti bisa gabung menjadi kader. Lalu kalau untuk program kerja unggulan dari Hizbul Wathan sendiri itu apa ya Pak? Jadi kalau ini bicara dengan Kabupaten Magelang ya. Jadi kalau di Kabupaten Magelang kita itu ada beberapa sudah kita bagi. Jadi ada yang di bidang diklat seperti saya tadi, kemudian ada di bidang membidangi tunas atfal yang PAUD, kemudian ada atfal, kemudian ada di pengenal dan penggila, kemudian ada di kesehatan, kemudian AIK. Jadi dari masing-masing itu karena kita Kabupaten Magelang tidak mungkin harus antara dari PAUD sampai SMA kita sendiri, tapi itu sudah kita plotkan. Jadi yang membidangi nanti di PAUD sendiri, nanti SDMI sendiri, dan itu sudah punya program masing-masing. Dan alhamdulillah karena kami di kuartir daerah itu periodenya adalah 5 tahun, dan ini sudah jalan ke 2 tahun, kita sudah ada beberapa program yang sudah berjalan dan ada program yang belum berjalan. Karena unggulan adalah kemarin kita baru saja menggelar kegiatan lomba tingkat tunas atfal, kemudian ada lomba ceria pandu atfal itu untuk tingkat MI, SDMI, kemudian ada LPB, lomba pengenal berprestasi, itu di tingkat SMP. Kemudian yang belum kita laksanakan di tahun berjalannya periode itu adalah untuk jambore tingkat penggila atau SMP SMA, SMK, itu yang belum kita jalankan. Dan kemarin dari bidang media juga kita sudah melaksanakan pelatihan sahabat media se-Kabupaten Magelang yang kemarin kita ambil juga sifatnya umum juga. Jadi alhamdulillah kemarin kita targetan di Kabupaten Magelang itu kita 50 peserta. Ternyata kemarin alhamdulillah hampir 85 peserta. Jadi luar biasa semangatnya. Dan itu kemarin di tingkat SMP SMA yang mengikuti. Jadi sangat ya Pak ya, memperhatikan mungkin anak-anak yang berbakat untuk bisa menunjukkan potensi-potensinya begitu ya Pak ya. Itu juga harapan kami itu kan juga nanti bisa membantu di Qabilahnya atau sekolahnya masing-masing. Jadi ketika kita sudah kumpulkan, sudah ajarkan bagaimana kita menjadi tim media, itu kan nanti di sekolah bisa membantu daripada nanti daerah. Kemudian di tim kesehatan kita juga ada kegiatan donor darah. Jadi setiap kegiatan event baik itu Hizbul Wathan sendiri, bahkan di tingkat Muhammadiyah kita ada kegiatan donor darah itu.
contoh kemarin ketika ada SKBM silaturahmi keluarga besar Muhammadiyah, ada apa namanya donor-donor, kemudian ketika ada event-event apapun kita bisa diminta untuk menjadi tim kesehatan. Lalu bagaimana HW sendiri itu berperan dalam pengembangan generasi muda di Muhammadiyah? Dari Hizbul Wathan sendiri kita sesuai dengan tujuan, yaitu menciptakan pemuda, anak yang mana itu berkarakter Islami, kemudian punya fisik mental yang kuat, dan tujuan akhir adalah siap menjadi kader Perserikatan Muhammadiyah dan bangsa. Itu adalah tujuan kami, bagaimana kami mendidik melalui organisasi Hizbul Wathan. Jadi pemuda-pemuda Muhammadiyah melalui gerakan Hizbul Wathan ini kami didik mereka mempunyai fisik mental dengan latihan-latihan, kemudian yang nantinya goalnya adalah setelah menjadi kader Hizbul Wathan dia tidak lepas menjadi kader Muhammadiyah dan juga bangsa. Itu adalah tujuan daripada berdirinya Hizbul Wathan, itu seperti itu. Kalau yang pernah Bapak lakukan sendiri itu kegiatan apa sih Pak yang paling berkesan saat melaksanakan kegiatan Hizbul Wathan itu Pak? Kalau kegiatan berkesan itu kita melaksanakan sebuah jambore. Di mana jambore itu kan kita bagaimana mulai dari mengonsep, kemudian mencari tempat dan lain sebagainya sampai kita mendapatkan peserta. Jadi peserta jambore yang cukup banyak, kemudian mengemas kegiatannya, kemudian bagaimana nanti dengan kondisi alam itu kan yang sering berkesan buat kami, memberi semangat untuk kader-kader untuk semangat Hizbul Wathan itu kita kemas seperti itu. Jadi yang berkesan di situ, kemudian ada kalau saya sendiri yang pernah mengalami itu ketika itu tadi diklat itu memang berkesan, yang belum pernah saya dapatkan di bangku sampai kuliah pun tidak ada, tapi ketika gabung di organisasi Hizbul Wathan, seperti ini dididik fisiknya, didik mentalnya, sehingga ketika nanti pada suatu hari kita ditekan itu sudah punya pernah dibekali lah seperti itu ya, sangat berkesan di Hizbul Wathan. Dia memang bisa membentuk pribadinya jadi lebih bagus lagi Pak ya, bisa dibilang ya Pak ya. Akan berbeda dengan mereka yang tidak mengikuti atau bahkan nggak hanya di Hizbul Wathan, di organisasi lain. Karena sudah punya pegangan tadi yang dibekalin gitu ya, Pak. Bekal sudah dibekal. Tapi kalau tantangan utama Hizbul Wathan sendiri dalam melaksanakan kegiatan itu apa sih Pak? Kalau tantangan kita di era sekarang itu di dalam dunia pendidikan ya, dalam pendidikan itu bagaimana kita membuat event kegiatan itu yang dimana itu diakui oleh sebuah negara. Jadi sekarang itu kan ketika contoh kegiatan jambore dan itu sifatnya lomba, itu bagaimana nanti orang tua itu ketika nanti untuk punya sertifikat yang bisa untuk mendaftarkan jenjang lebih tinggi itu bisa bermakna, itu tantangannya di situ. Itu baru kita rasa di akhir-akhir ini, karena sebelumnya kita tidak menggunakan itu, tapi di pemimpinan yang sekarang itu harus seperti itu, dan itu tantangan berat kami. Dan juga tantangan berat kami adalah ketika di Hizbul Wathan itu dengan minimnya kader tersebut. Jadi di Hizbul Wathan ketika minim kader itu menjadi tantangan terbesar.
kalau di gerakan pramuka sendiri itu kan diwajibkan ya Pak, tiap pendidikan itu dari SD, SMP, SMA itu diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pramuka. Tapi kalau di AW sendiri itu berarti tidak Pak? Apa? Kalau di Buluwaton sendiri itu kita dari pimpinan sudah mewajibkan. Jadi kita sudah mewajibkan kita berada di amal usaha Muhammadiyah dan Muhammadiyah punya gerakan kepanduan sendiri, baiknya juga menggunakan kepanduan Muhammadiyah. Tapi kita juga tidak melarang di mana ketika sekolah itu, karena kita juga ingin diakui negara ya. Kita tidak melarang madrasah atau sekolah itu mengikuti kegiatan pramuka, tapi di dalam keseharian itu kita menggunakan Hizbul Waton, baik latihan dan lain-lain. Tapi ketika ada pengen mengikuti event di pramuka, kita tidak melarang seperti itu. Kalau di gerakan pramuka itu jika ada perlombaan seperti itu kan, setahu saya itu bisa dijadikan nilai lebih di tingkat selanjutnya, kayak untuk menambah nilai ujian atau biar bisa masuk ke sekolah ini. Kalau karena diakuin oleh negara tadi itu Pak, sedangkan di Hizbul Waton apakah belum untuk saat ini? Ya, tadi seperti yang di awal kami bilang, tantangan terberat kami adalah seperti itu. Tapi alhamdulillah di periode ini kita kemarin juga melakukan kegiatan. Kita sudah di setiap kegiatan kita kemarin bekerja sama dengan dinas pendidikan, dan alhamdulillah itu dari hubungan itu hasil daripada kegiatan kami bisa digunakan untuk peserta didik ketika ingin melanjutkan menambah seperti itu. Sudah diakuin berarti ya. Lalu Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Hizbul Waton itu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini? Jadi ketika kita bicara dengan masa kini ya. Jadi nggak mungkin kita Hizbul Waton yang era dulu dengan era sekarang gitu. Jadi di Hizbul Waton kita juga melakukan adaptasi, di mana era sekarang itu ada era digital, di mana pandu-pandu Hizbul Waton juga harus mengikuti dengan perkembangan zaman. Jadi di Hizbul Waton sendiri kita juga sudah ada media, di mana ada media YouTube, ada media lain sebagainya yang kita gunakan untuk pembelajaran. Sekarang sudah baik itu kegiatan Hizbul Waton, kemudian contoh pembelajaran kita sudah ada di sosial media. Kita sudah ada, kalau di Jawa Tengah itu sudah ada media itu HW Jateng. HW Jateng dimana ketika kita ingin belajar tentang atribut dan lain sebagainya, kemudian di sisi lain kita setiap kegiatan pasti ada pelatihannya media, di mana itu untuk menunjang kita semakin berkembangannya zaman. Kemarin kita terakhir di tingkat Jawa Tengah ada LKP juga, itu ada kegiatan digitalnya, dari kita ada medianya juga. Kemarin ketika ada Pandu Putri di Sragen juga kita ada medianya. Jadi kita di Hizbul Waton sudah tidak lepas sekarang dengan media. Jadi media itu sangat penting. Yang selalu mengikuti selalu beradaptasi dengan zaman juga. Lalu bagaimana Pak hubungan Hizbul Waton itu dengan organisasi otonom Muhammadiyah yang lain? Jadi hubungan kita di antara ortom sesama ortom, alhamdulillah di Kabupaten Magelang kita bisa aktif. Kita di Hizbul Waton selalu sedia apabila sesama ortom sedang melakukan kegiatan atau ingin berkolaborasi kegiatan. Alhamdulillah Hizbul Waton di Kabupaten Magelang ini sedang kalau kami rasa sedang sibuk
dimana setiap ada event dari kemarin terakhir dari pimpinan daerah ada kegiatan Hizbul Waton terlibat. Jadi kita selalu terlibat di dalam sesama ortom. Kemarin ada kegiatan Nasihatul Aisyah, Hizbul Waton juga amanai untuk ikut membantu. Terus besok itu ada kegiatan milad Muhammadiyah, Hizbul Waton juga besok ikut andil. Kemudian belum sampai tahun yang ada di tahun 2026 ada kegiatan Aisyah, ada wisata dakwah, Hizbul Waton juga ikut andil. Bahkan acara yang belum kita tahu masih tahun yang akan datang, Hizbul Waton juga sudah ikut andil untuk ikut membahas menjadi panitia. Jadi insya Allah di Hizbul Waton ketika ada apapun, baik itu relawan, kemarin kita ada erupsi di Marapi juga Hizbul Waton ikut andil. Kemarin kita ada informasi orang hilang juga Hizbul Waton ikut andil, walaupun hanya beberapa tim yang ikut terjun itu oleh Hizbul Waton. Kita ada tadi sesama balik lagi ke semboyannya tadi yang Hizbul saling berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya Pak. Ya. Lalu bentuk dukungan dari pemimpin Muhammadiyah terhadap Hizbul sendiri itu apa Pak? Alhamdulillah kalau bentuk dukungan dari pimpinan Muhammadiyah sendiri itu luar biasa buat Hizbul Waton, terutama ketika kita ada sebuah event di mana ada undangan untuk pimpinan daerah, beliau selalu menyempatkan waktunya untuk Hizbul Waton. Kemudian di sisi materi juga pimpinan daerah Muhammadiyah juga selalu support berupa dana untuk kegiatan event-event di Hizbul Waton. Seperti itu adalah dukungan yang luar biasa. Apalagi ketika event beliau selalu menggunakan seragam Hizbul Waton sendiri. Itu adalah hal yang luar biasa bagi pimpinan Muhammadiyah itu. Kemudian selalu beliau mengingatkan pada kami setiap kali bertemu beliau untuk selalu semangat. Kemudian ada kalau di pimpinan daerah itu semboyan yang tidak penting, yang tidak yang selalu kami ingat adalah ketika punya niat itu tandangi, niat tandangi ente seperti itu luar biasa. Sedikit tapi sangat bermakna ketika kita bisa bersatu. Itu pimpinan daerah Kabupaten Magelang seperti itu yang sekarang luar biasa, menjadi kebanggaan tersendiri bagi Hizbul Waton. Lebih semangat. Lalu untuk rencana atau harapan Hizbul Waton ke depan itu seperti apa Pak? Harapan Hizbul Waton ke depan terutama di Kabupaten Magelang itu tadi bisa cintai di Kabupaten Magelang. Semua amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Magelang bisa berkegiatan Hizbul Waton di sekolahnya masing-masing. Kemudian di daerah itu juga kita bisa eksis sampai dengan nanti kita eksis keluar ke dalam wilayah maupun di Kabupaten Magelang sendiri, kita bisa eksis terdepan menjadi contoh teladan. Itu adalah harapan dari kami, dan tentunya adalah timbul kader Muhammadiyah dari Hizbul Waton. Jadi dari Hizbul Waton untuk Muhammadiyah itu adalah harapan terbesar kami. Mungkin begitu saja untuk wawancara kami untuk hari ini. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai gitu ya.